Baik, saya Abdul Mujib, peserta pelatihan bakal calon kepala sekolah tahun 2025, mencoba untuk menganalisis kasus pada modul kepemimpinan kewirausahaan pada kasus 4 dalam pengambilan langkah 9 langkah pengambilan keputusan. Pada kasus 4 ini pada langkah pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus 4 itu adalah nilai kejujuran dan keadilan, mengembalikan dompet kepada pemiliknya bertentangan dengan nilai kesetiaan dan persahabatan untuk menjaga hubungan baik dengan Rara. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini. Saya melihat yang terlibat itu adalah diantaranya Rara yang menemukan dan mengambil dompetnya. Yang kedua itu adalah Nina, pemilik dompet. Yang ketiga itu adalah Tari, saksi sekaligus sahabat Rara, serta Bu Sri, guru pustakawan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini. Saya melihat ada beberapa fakta. Fakta yang pertama itu Rara menemukan dompet yang berisi uang dan menyimpan tanpa izin. Yang fakta kedua, Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Fakta yang ketiga, Tari melihat langsung tindakan Rara. Fakta yang selanjutnya, ada pengumuman resmi dari Bu Sri mengenai dompet yang hilang. Fakta selanjutnya, Tari mengalami dilema antara menekan kejujuran atau menjaga persahabatan. Analisis langkah keempat, pengujian benar atau salah, yang mana yang bisa dilakukan. Pengujian yang bisa dilakukan yang pertama itu adalah uji legal. Mengambil barang milik orang lain termasuk tindakan yang melanggar hukum tentunya. Kalau kita uji regulasi, tentunya setiap sekolah memiliki aturan disiplin tentang kejujuran dan integritas. Kita melihat ada kejujuran yang perlu kita uji di sini dan integritas yang perlu kita tegakkan untuk kita belajarkan. Untuk menguji intuisi, tentunya hati nurani akan merasa bersalah jika membiarkan ketidakjujuran dilakukan oleh Rara. Uji publikasi juga bisa kita lakukan, kita ujikan. Jika orang lain mengetahui Tari diam saja, reputasi dan rasa percaya tentu akan rusak. Orang akan tidak percaya kepada Tari, kenapa Tari diam saja melihat fakta yang terjadi. Uji panutan atau uji idola bisa kita juga lakukan. Seorang guru atau tokoh teladan pasti akan mendorong untuk mengembalikan barang temuan. Karena ini merupakan satu kasus yang bisa kita jadikan bahan belajar gitu ya. Nah, itu ada langkah-langkah yang bisa pengujian benar dan salah yang bisa kita lakukan. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma yang muncul adalah kebenaran melawan kesetiaan, jujur kepada Nina atau setia kepada Rara, dan jangka pendek versus jangka panjang, menyelamatkan persahabatan sesaat atau menjaga integritas untuk jangka panjang. Tentunya persahabatan bisa mengalami konflik dalam sesaat, tapi ini juga akan terus mengalir menjadi pembelajaran, dan tentunya integritas
yang kita jaga ini akan terus berkelanjutan dalam jangka panjang. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan gitu ya. Saya melihat prinsip care-based thinking yang berbasis kepedulian ini bisa kita lakukan dengan cara mengajak Rara secara baik-baik agar mengembalikan dompet secara sukarela sehingga tetap melakukan kejujuran sambil menjaga persahabatan. Tentunya dengan rasa kepedulian, kesetiakawanan, membantu Rara untuk sadar sukarela mengembalikan dompet tersebut. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif atau trilema, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Saya melihat ada opsi lain yang bisa dilakukan, itu adalah Tari bisa mendekati Rara secara pribadi, berbicara dari hati ke hati, memberi pengertian dan mengajaknya bersama-sama menyerahkan dompet kepada Bu Sri atau langsung pada Nina. Nah, tentunya dengan begitu Rara tidak merasa dipermalukan, Nina mendapatkan haknya kembali dan persahabatan tetap bisa terjaga. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang bisa diambil sesuai dengan analisis kasus? Saya melihat dan saya akan memilih mengembalikan dompet kepada pemiliknya dengan cara mendorong Rara melakukannya sendiri. Jika Rara menolak, maka saya tetap akan melaporkan kepada guru agar kebenaran dan keadilan ditegakkan. Langkah ke-9, pelajaran apa yang didapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Saya melihat banyak pembelajaran yang bisa diambil. Saya belajar bahwa dalam menghadapi dilema moral penting untuk menyeimbangkan kejujuran, empati, dan keberanian moral. Tentunya keputusan tidak bisa hanya menguntungkan jangka pendek, tetapi harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap karakter dan budaya sekolah. Pelajaran ini tentunya membuat saya lebih berhati-hati, reflektif, dan konsisten dalam menekan nilai kebenaran di kemudian hari.